Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, maksud dari pembuatan video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh dosen kita yaitu Bu Desi Susanti SPD MPD. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan bisnis plan yang telah saya rangkum dalam bentuk PowerPoint. Produk bisnis plan yang akan saya buat yaitu tentang makanan dengan judul mie goreng kuah. Sebelum masuk pada PowerPoint, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bima Rahmat Maulana, NIM 1907 3040, pada sesi 2020-21-28-30072, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik. Sekian dari perkenalan dari saya. Langsung saja masuk ke pembahasan bisnis plan pertama saya, yaitu yang pertama, apa sih latar belakang saya memilih produk ini? Yang pertama, semakin berkembangnya zaman dan teknologi merangsang kegiatan pasar bebas, maka kita dituntut harus dapat mengimbangi dengan kemampuan atau skill agar kita mampu memanfaatkan peluang usaha terampil dan profesional. Namun pada kenyataannya banyak sekali peluang usaha yang ada. Banyak sekali masyarakat menganggur karena kurangnya keterampilan. Dalam menangkap peluang usaha yang ada, kemungkinan tidak jarang kita ditemui perusahaan atau industri yang melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Sebagai manusia yang berpikir dengan akal sehat, maka sudah wajarnya kita untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menciptakan lapangan kerja. Untuk itu saya ini membuka bisnis ini yaitu mie goreng kuah. Dan tak lupa pula kita sebagai produsen mie ini ingin menjadi salah satu rumah makan yang mengutamakan rasa, kualitas serta mutu terbaik. Menjadi salah satu kuliner yang digemari banyak orang, tidak hanya di kalangan remaja melainkan semua kalangan. Berdasarkan rasa yang unik serta enak yang untuk dimakan, membuat konsumen tidak bosan untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah bentuk kuliner yang akan saya buat. Analisis SWOT. Di sini mempunyai 4 analisis SWOT, yaitu strength, threat, weakness, dan opportunity. Yang pertama, strength. Dari usaha yang saya lakukan, memiliki beberapa kekuatan, yaitu dibuat dari bahan pilihan dan tanpa menggunakan bahan kimia dan tidak berbahaya tentunya. Dan yang kedua itu menawarkan cita rasa yang unik serta beda dari yang lain. Dan yang ketiga yaitu pelayanan kami berikan untuk menjamin kepuasan pelanggan sehingga dapat membuat pelanggan lebih nyaman. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Selain kekuatan, usaha saya juga memiliki kelemahan, yaitu produk ini tidak tahan lama, karyawan kami belum menggunakan seragam atau memiliki SOP, dan karena usaha kami yang masih baru sehingga SDM yang kami miliki kurang. Yang selanjutnya itu opportunity, itu peluang. Di daerah ini banyak rumah makan yang menyediakan berbagai macam makanan bahan dasar mie, tapi disediakan dalam bentuk atau yang relatif sama. Dan kini saya membuat sebuah usaha rumah makan yang menawarkan berbagai macam menu bahan mie goreng dengan varian yang berkuah. Mie banyak digemari oleh kalangan masyarakat tentunya karena tekstur yang kenyal membuat mie diburu oleh penggemarnya. Yang terakhir itu threat atau ancaman. Ini ancaman adalah pesaing yang menciptakan produk yang sama yang lalu dikembangkan. Ancaman kedua yaitu adanya produk baru sehingga mengakibatkan konsumen beralih pada produk tersebut. Lanjut pada materi yang kedua yaitu tentang usaha. Di sini nama warung yaitu Kedai BRM. Bidang usaha yang akan dilakukan yaitu bisnis kuliner, jenis produk yaitu modifikasi mie. Alamat Jalan Ladang Lawe, nomor telepon ini Kedai BRM, mulai berdiri April. Dan data owner itu nama Bima Rahmat Maulana, jenis kelamin laki-laki, itu saya sendiri. Alamat Jalan Ladang Lawe, Kabupaten Bonampu, Kecamatan Bonampu, Kabupaten Agam. Peran dalam usaha yaitu pemilik usaha. Di sini bentuk dari kuliner saya.
Lanjut, manajemen produksi. Jenis produksi yang dijual di kedai kami adalah jenis makanan yang digemari oleh semua kalangan masyarakat, dari kalangan anak-anak maupun orang tua. Menu yang kami jual berupa mie goreng yang dimodifikasi dengan sedikit berkuah, yang menarik menggunakan bahan-bahan berupa sayuran, dan dilengkapi dengan minuman yang menyegarkan. Target produksi untuk awal pembukaan ini ditetapkan adalah lebih dari 50 porsi dalam satu hari. Yang kedua itu struktur kebutuhan tenaga kerja. Yang diperlukan yaitu satu jumlah koki masak, dan yang kedua itu pembantu koki atau pramusaji. Manajemen pemasaran di sini bagi dua, yaitu segmen pasar dan target produksi. Dalam target produksi menargetkan atau merencanakan jumlah pengunjung yang datang lebih dari 85 atau sekitar, dan meningkat selanjutnya menjadi 90 sampai 110 porsi per hari. Lanjut, manajemen keuangan. Di sini kebutuhan modal untuk memulai usaha yaitu 920. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut rincian yang akan dijalankan untuk menjalankan usaha ini, yaitu pertama modal. Ini adalah rincian yang diperlukan untuk modal awal yang dengan total yaitu 920. Terdiri dari gerobak mie, mangkok, banci, baskom, dan lain-lain. Ini totalnya itu 920.000. Dan yang kedua yaitu bahan dasar mie per hari. Ini bahan dasar mie per hari antara lain telur, bayam sawi, wortel, garam. Telah dirangkum dengan total yaitu 85.000 per hari. 3 bahan dasar minuman per hari dengan total 45.000 per hari, yaitu antara lain gula pasir, teh, air, dan es batu. Yang keempat yaitu bahan bumbu per hari. Di sini dengan total per harinya itu yaitu 134, yang antara lain ayam, cabai, bawang putih, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bahan pendukung dan biaya operasional. Yang pertama bahan bakar gas LPG, biaya turbulensi, biaya tenaga kerja. Yang ditotalkan yaitu 168.000. Lanjut pada total biaya produksi per bulan. Di sini bahan dasar mie per hari yaitu 85.000, dan bahan minuman, bumbu, dan pendukung lainnya dikalikan 30 hari, yaitu 14.460.000. Jadi pendapatan per bulan itu 1.150.000 kali 30 hari, yaitu 38.250.000. Pendapatan per harinya itu 12.750.000. Untungan per bulan yaitu 38.250 dikurang 14.460, jadi keuntungannya per bulan yaitu 23.790.000. Baiklah, prospek pengembangan usaha ini adalah dengan keyakinan dan pertimbangan terhadap pangsa pasar dan berdasarkan lokasi pemasaran yang telah kami targetkan, didukung dengan mie goreng berkuah dengan variasi yang menarik, harga terjangkau namun tetap menjamin mutu dan kualitas. Peluang kemajuan ini sangat besar dan memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Nomor 2 yaitu strategi pengembangan usaha. Strategi pengembangan kedai BRM ini yaitu mengutamakan kualitas rasa dan kebersihan produk, menjamin produk 100% halal, mengiklankan produk di media sosial dan radio, dan lain-lain. Target penjualan yaitu 70 porsi setiap harinya. Dan kebutuhan sumber dana yang merupakan salah satu usaha perorangan. Kebutuhan pelaksana usaha ini yaitu 920.000. Sisa kurang modal penjualan selanjutnya akan diambil dari pendapatan pada penjualan sebelumnya. Masuk kepada sisi pemasaran atau sasaran pemasaran. Kami membuka usaha ini di tempat yang strategis. Lokasi tersebut dekat dengan perkantoran, sekolah, dan kunjungan anak muda, dan taman kunjungan anak muda. Lokasi yang berada di pinggir jalan memungkinkan masyarakat dapat berkunjung. Profil konsumen di sini itu kami menarikkan yaitu karyawan perkantoran, warga sekitar, masyarakat pengguna jalan yang lewat, dan anak-anak sekolah maupun mahasiswa. Harga jual yang kami jual itu produknya itu mie goreng kuah dengan harga 13.000 dan minuman seharga 12.000. Lanjut,
pada analisis operasional. 1. Strategi produksi. Kami mengolah mie goreng kuah yang diproduksi dengan varian mie yang menarik sehingga menghasilkan rasa dan tampilan yang unik. Dengan begitu, konsumen pun lebih tertarik dengan rasa dan tampilan mie goreng kuah tersebut. Kami juga berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kebersihan produk serta menjamin kehalalan produk. Yang kedua yaitu pola pelayanan usaha. Seluruh kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme untuk menjamin kelancaran usaha ini kami. Kami juga melakukan pelayanan sebaik mungkin terhadap konsumen agar konsumen merasa puas dan kembali membeli produk kami. Target usaha yaitu omset. Di sini mie goreng 85 kursi 1.105.000 dan minuman 85 kursi yaitu 170.000. Jika dihasilkan yaitu 1.275.000. Jadi target omset per hari yaitu 1.275.000 per hari dengan modal 920.000. Nah, jadi target laba per bulan 38.250 dikurang 450. Jadi 38.700.000 dibagi 30. Jadi kalau dihasilkan yaitu 1.290.000. Laba bersih bulan 1 yaitu 370.000. Itu balik modal. Laba bersih bulan 2 yaitu 38.730.000 sama dengan dihasilkan jadi 1.290.000. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.